Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Putri, NIM A1C11780886. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan permasalahan saya yang berjudul mekanisme reaksi oksidasi pada berbagai senyawa organik. Nah, langsung saja pada permasalahan yang pertama, yaitu aldehid dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksigen di udara bebas. Bagaimanakah proses oksidasi aldehid menjadi asam karboksilat oleh oksigen di udara bebas? Alasan saya mengambil permasalahan ini adalah reaksi oksidasi terhadap aldehid menggunakan reagen oksidator yang bervariasi akan menghasilkan asam karboksilat. Oksidator yang paling umum digunakan untuk aldehid adalah kalium dikromat. Aldehid juga dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat oleh oksigen di udara bebas. Nah, bagaimanakah proses oksidasi aldehid menjadi asam karboksilat oleh oksigen di udara bebas? Bukti permasalahan saya terdapat pada bagian reaksi oksidasi aldehid dan keton, paragraf pertama baris kedua. Yang merespon permasalahan saya ini yaitu saudari Dewi. Baiklah, di sini saya akan merespon jawaban dari saudari Dewi. Saya tidak setuju dengan jawaban dari saudari Dewi karena menurut saya oksigen bebas udara tidak mengikat suatu aldehid karena oksigen bebas di udara itu bukan reagen, sedangkan yang akan mengikat pada suatu mekanisme aldehid adalah suatu reagen, sehingga itu hanya suasananya saja pada saat dia bereaksi dengan oksigen di udara bebas. Lanjut pada permasalahan yang kedua, yaitu pada molekul organik, oksidasi adalah proses di mana atom karbon memperoleh ikatan dengan unsur-unsur yang lebih elektronegatif, biasanya oksigen. Bagaimanakah pengaruh pada gugus fungsi yang sama? Alasan saya mengambil permasalahan ini karena dari literatur yang saya baca, gugus fungsi pada senyawa organik merupakan atom atau gugus atom yang merupakan pusat kereaktifan suatu molekul. Dalam suatu molekul, gugus fungsi dapat berjumlah hanya satu atau lebih dari satu. Nah, bagaimanakah pengaruh pada gugus fungsi yang sama? Yang merespon permasalahan saya ini, bukti permasalahan saya terdapat pada paragraf pertama baris pertama. Bukti pada yang merespon permasalahan saya ini yaitu saudari Firda. Baiklah, di sini saya akan merespon jawaban dari saudari Firda. Saya tidak setuju dengan jawaban saudari Firda karena jawaban saudari Firda tidak mengena dengan apa yang saya tanyakan di sini. Di sini saya menanyakan tentang gugus fungsi yang sama, bukan tingkat oksidasi yang sama. Lanjut pada permasalahan ketiga, yaitu mengapa aldehid sangat mudah dioksidasi sedangkan keton tahan terhadap oksidator atau bisa dikatakan tidak dapat teroksidasi. Alasan saya mengambil permasalahan ini karena seperti yang kita ketahui, aldehid dan keton itu memiliki gugus yang sama, yaitu gugus karbonil. Maka dari itu secara umum reaksinya akan sama, tetapi mengapa aldehid yang mudah mengalami oksidasi sedangkan keton tidak dapat dioksidasi? Bukti permasalahan saya terdapat pada paragraf pertama baris kedua pada bagian reaksi oksidasi aldehid dan keton. Yang merespon permasalahan saya ini yaitu saudari Desti. Baiklah, di sini saya akan merespon jawaban dari saudari Desti. Menurut saya jawaban dari saudari Desti di sini salah karena saudari Desti di sini hanya mengatakan bahwa pada keton itu tidak mempunyai gugus fungsi yang berikatan dengan atom hidrogen, padahal kan masih ada lagi yang menyebabkan mengapa keton itu tidak dapat dioksidasi. Baiklah, terima kasih. Hanya itu dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.